dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu telah lama digagas oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pada dasarnya, pelibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi adalah kunci berjalannya pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan pemilu, Bawaslu melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan menghadirkan pojok pengawasan. Sahabat Bawaslu udah tahu belum pojok pengawasan itu apa sih? Pojok pengawasan merupakan sarana bagi pengawas pemilu di seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia untuk menghadirkan ruang-ruang belajar bagi masyarakat demi memperoleh pengetahuan dan kesadaran tentang pengawasan pemilu. Adapun manfaat pojok pengawasan itu ialah: pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawasan partisipatif. Kedua, sebagai ruang partisipatif dan ekspresi masyarakat. Ketiga, meningkatkan mutu data dan informasi pengawasan pemilu. Keempat, mewujudkan pusat penelitian dan pengembangan pengawasan pemilu. Bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau, Alibius, Ketua Bawaslu Kabupaten Sanggau, membuka kegiatan rapat kerja teknis pengawasan daftar pemilih berkelanjutan. Kenapa hal ini menjadi penting bagi kami? Karena Bawaslu Sanggau melihat bahwa dengan adanya pojok pengawasan ini, kita punya tempat untuk berbicara dengan masyarakat, saling berbagi pemikiran dan pengalaman. Karenanya kami merasa perlu untuk diresmikan pada hari ini. Kemudian itu kegiatan rapat koordinasi, rapat teknis pengawasan daftar pemilih berkelanjutan dan launching pojok pengawasan Bawaslu Kabupaten Sanggau saya nyatakan dibuka. Pada kesempatan ini, Faisal Reza, Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Koordinator Divisi Pengawasan, memberikan saran dan arahan sekaligus meresmikan relaunching pojok pengawasan Bawaslu Kabupaten Sanggau. Perlu saya sampaikan bahwa mandat Undang-Undang Nomor 7 Bawaslu itu diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk membuat atau mendorong pendidikan politik. Jadi kalaupun tidak ada proses pemilu, Bawaslu itu diberikan mandat untuk melakukan pendidikan politik. Dengan apa? Dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam menguatkan pengawasan. Nah, ini mandat ini tidak diberikan kepada KPU, mandatnya diberikan kepada Bawaslu. Karena itu hingga tahun 2024 nanti, maka Bawaslu diminta oleh negara untuk menyelenggarakan namanya sekolah kader pengawas partisipatif. Nah, syukurnya kita ada adik kita dari Sanggau yang terpilih menjadi salah satu peserta nasional dalam pilot proyek SKPP ini dari Kabupaten Sanggau ya. Adik dan Aisa ya. Kalau nggak salah ranking pertama ini ya. Ke Kalimantan Barat ya. Adapun undangan yang menghadiri kegiatan ini diantaranya alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dari Bawaslu Kabupaten Sanggau, media, PLT Lurah Beringin, serta seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Sanggau. Berkaitan dengan mandat undang-undang ya, soal pengawasan partisipatif itu kan diberikan kepada Bawaslu. Itu artinya salah satu instrumen atau isu tentang pendidikan politik itu mandatnya diberikan kepada Bawaslu. Karena itu sampai 2024 Bawaslu mempunyai program bagaimana mendorong kader pengawas partisipatif. Nah, dalam konteks itu sebetulnya ini karena masih pilot project, kita berharap Bawaslu yang non pilkada tahun depan itu akan menyelenggarakan sekolah kader pengawas partisipatif. Mudah-mudahan Sanggau terpilih sebagai salah satu kabupaten.
Karena hari ini juga salah satu pemuda atau kader di Bawaslu Sanggau itu mengikuti kader pelatihan nasional. Nah, yang kedua terkait dengan pojok pengawasan ini menurut saya harus difungsikan oleh Bawaslu sebagai jendela pendidikan politik bagi publik gitu ya. Karena itu nanti bagaimana pojok pengawasan ini bisa dimaksimalkan, difungsikan sebagai upaya melakukan pendidikan politik dengan berbagai cara, misalnya lewat talk show yang di-share melalui medsos dan sebagainya, jadi kayak ada podcast atau apalah. Demikian liputan Bawaslu Sanggau. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Saya Era dan Sonata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam awas.